Berhenti! Sabar, sabar. Tenang. Jangan melotot dulu, sabar. Kendala, penjahat. Mau apa kau? Kalian mau kemana? Mau apa kau menanyakan tujuan kami? Sabar Harnum, tenang. Bertahun-tahun, aku dan Brahma mencarimu. Ayo, bersiaplah untuk mengadu jiwa. Tenang dulu, sabar. Berikan padaku kesempatan untuk bicara baik-baik. Masukkan lagi pedangmu. Kalau mau bicara, bicaralah. Tapi pedangku ini tidak akan aku masukkan ke sarungnya sebelum memenggal lehermu. Baiklah, tapi sebelumnya aku mohon dengan sangat, katakanlah, tujuan kalian mau kemana? Ke Pajajaran. Mau menjemput Brahma bukan? Iya. Tepat dugaanku. Lantas kau mau apa? Mencegat kami di sini? Aku sebenarnya mau ke Madangkara. Ke Madangkara? Mau apa? Mau menjumpai kamu. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita buruk. Berita buruk? Brahma tidak ada di Pajajaran. Hah? Tidak di Pajajaran? Ya. Yang betul kau bicara, Kendala? Aku bicara sebenarnya. Sang Prabu Pajajaran tidak murka. Brahma tidak dihukum, dia dibebaskan. Oh ya? Brahma langsung pulang ke Madangkara. Tapi di tengah jalan dicegat oleh Gardika dan mereka bertarung. Gardika? Ya, mereka bertarung 1 hari penuh. Tapi Brahma kalah. Kalah? Tidak mungkin Kakang Brahma kalah. Ketahuilah Harnum, Gardika berhasil menjadi murid Jaka Lumayung, guru besar perguruan serat jiwa, dan berhasil pula menguasai ajian serat jiwa. Ajian serat jiwa? Iya, ajian serat jiwa adalah ilmu kadijayaan yang masih langka. Tidak seorang pun tahu, kecuali murid-murid perguruan serat jiwa. Brahma memang sangat dijaya, tapi menghadapi ajian serat jiwa, dia roboh. Oh, roboh? Iya, tubuhnya biru-biru, muntah darah, juga dari hidung dan telinganya keluar darah. Brahma terkapar di tanah, sekarat, napasnya tinggal satu-satu, dan sangat lemah. Ketika Gardika akan membunuhnya, tiba-tiba datang burung raksasa. Raja Wali? Iya, betul, Raja Wali raksasa. Lalu bagaimana? Raja Wali itu secepat kilat menyambar Brahma yang tergeletak di tanah, lalu dibawa terbang tinggi, jauh sekali, dan hilang di balik awan. Dibawa kemana Brahma oleh Raja Wali? Kendala, kau jangan mengarang cerita yang tidak-tidak. Kalau kau mau percaya atau tidak, ya terserah. Tapi demi Dewata, aku bersumpah Harnum, bahwa ceritaku ini adalah benar. Silahkan kalian pergi ke Pajajaran, cari Brahma. Kalau ketemu, potong leherku. Kendala, kemana arahnya Raja Wali membawa Brahma? Ke sana, ke arah selatan. Kenapa tidak dibawa ke Madangkara? Mungkin mau dibawa ke gurunya Brahma untuk diobati. Guru? Siapa guru Brahma? Kendala, kenapa kau ceritakan ini semua pada kami? Aku bentrok dengan Gardika. Bentrok? Ya, biasa, berselisih paham. Aku sudah bosan jadi penjahat, ingin hidup tentram. Tapi Gardika ya tetap merajalela. Apalagi setelah menguasai ajian serat jiwa, perangainya semakin buas. Meskipun kau sudah insaf, tapi kau tetap harus dihukum. Sebab kejahatanmu terlalu besar, membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Sebenarnya yang membunuh Baginda adalah Gardika. Dengan mata kepalaku sendiri aku melihatnya. Gardika menikam dada Baginda dengan keris. Sedangkan aku berdiri bengong di sudut kamar peraduan Baginda. Melakukan langsung atau tidak, kau tetap bersalah. Melarikan diri dari penjara dan membantu usaha Gardika membunuh Baginda. Ya, itu aku akui. Tapi aku tidak mau dihukum sendirian. Sedangkan Gardika bebas gentayangan. Nah, tangkaplah Gardika. Hei, Kendala! Jangan lari! Kendala! Selamat tinggal, Harnum! Debah, aku bunuh kau! Harnum, biarkan dia pergi. Penjahat tetap saja penjahat. Dia mempergunakan ilmu lari cepat. Kalau kau kejar, akan makan waktu lama. Lebih baik pikirkan nasib Brahma. Apakah kami tak percaya pada cerita Kendala? Ya, aku percaya. Kenapa mudah percaya pada manusia jahat seperti itu? Nampaknya dia bersungguh-sungguh. Selain itu, aku menghubungkannya dengan peristiwa mimpiku kemarin malam. Dan si Bentar yang tiba-tiba bangun, lalu menangis meraung-raung di tengah malam buta. Saya khawatir, si Kendala mau menjerumuskan kita. Untuk amannya, kita bisa terus ke Pajajaran dan menanyakannya kepada Ranggaweni. Ya, saya kira itu lebih baik. Jadi benar, Sang Prabu Pajajaran memberi ampun kepada Brahma? Benar. Sebab Sang Prabu mengerti sebab musababnya Brahma mencuri kujang sinar. Kalau begitu benar, apa kata Kendala? Kendala? Ya. Apakah kalian berjumpa dengan Kendala? Ya, dia mencegat kami, lalu menceritakan pengampunan Sang Prabu Pajajaran kepada Brahma. Selanjutnya, menceritakan pula pertarungan Brahma dengan Gardika.
Hah? Bertarung dengan Gardika? Ya, dalam perjalanan pulang ke Madangkara, Brahma dicegat oleh Gardika. Badebah, lancang sekali dia. Berarti Gardika tidak menghormati keputusan Sang Prabu Pajajaran. Kalau Sang Prabu sudah bersabda bebas, Brahma benar-benar bebas, tidak boleh diganggu sama sekali. Tetapi Gardika besar kepala. Dia tidak menghormati sabda Sang Prabu. Dia harus ditangkap. Kami pun sedang bingung, Ranggabeni. Sekarang Brahma ada di mana? Dalam pertarungan itu siapa yang kalah? Brahma. Brahma kalah? Ya. Tidak mungkin. Katanya Gardika mempergunakan ilmu yang paling tinggi saat ini, yaitu ajian serat jiwa. Hah? Ya. Jakalumayung guru perguruan serat jiwa sangat gegabah. Menurunkan ajian serat jiwa kepada orang yang tidak benar. Itulah, kami sangat cemas sekali atas keselamatan Brahma. Menurut kebiasaan, seorang pendekar yang mengalami luka dalam selalu akan pulang ke perguruannya untuk berobat pada gurunya. Nah, aku kira Brahma juga begitu. Dia pasti pergi ke tempat gurunya. Tapi aku tidak tahu siapa gurunya Brahma dan di mana tinggalnya. Harnum, mungkin kau tahu? Sebentar, aku sedang mengingat-ingat. Pantas kau diam saja dari tadi. Rupanya sedang berpikir. Seingatku, guru Kakang Brahma hanya satu, yaitu kakek Astagina. Kakek Astagina? Iya, tapi kata Kakang Brahma, kakek Astagina sudah meninggal. Maksudku, pergi entah kemana. Dan sampai sekarang tidak pernah muncul, jadi diperkirakan sudah meninggal. Di mana Brahma berguru kepada kakek Astagina itu? Katanya di sebuah gua di pantai selatan. Wah, pantai selatan itu panjang sekali. Dari mulai Belambangan di ujung paling timur sampai ujung kulon. Kalau kita telusuri bisa sampai 5 tahun. Itulah, aku tidak tahu. Gua itu namanya gua apa dan tempatnya di mana? Coba ingat-ingat. Apakah Brahma pernah bercerita tentang perjalanan pengembaranya? Oh ya, aku ingat. Apa itu Harnu? Desa Halimun. Desa Halimun? Suatu petunjuk yang sangat berguna. Kalian sudah bisa langsung pergi ke desa Halimun itu. Dari sana bisa terus menelusuri jejak Brahma ke gua pantai selatan. Di manakah desa Halimun itu? Saya juga tidak tahu pasti, Kak Mita. Tapi masih berada di wilayah Kulon. Aku tahu. Di mana? Di wilayah selatan. Hah? Di wilayah selatan? Ya. Kalian dari sini terus ke barat. Sampai di Sungai Cimandiri, kalian menyeberang. Sampai di seberang sungai, belok ke selatan. Terus saja. Nanti akan sampai di desa Jampang. Nah, dari desa Jampang, kau masih terus ke selatan. Maka kalian akan sampai di Sungai Letuh. Nah, di tepi Sungai Letuh itulah desa Halimun berada. Baiklah Ranggawani. Kami akan segera berangkat ke desa Halimun. Ya, selamat jalan. Hati-hatilah. Iya. Sementara itu, di goa pantai selatan, Raja Wali dengan setia bersimpuh di tepi kolam lumpur, di mana Brahma sedang digodok oleh lumpur yang mendidih. Pagi menjelang siang, siang menjelang senja, senja menjelang malam, malam menjelang pagi. Begitu terus berulang-ulang. Waktu merayap dengan lambat. Namun tidak terasa, 7 hari 7 malam, Brahma digodok dalam kolam lumpur bergolak. Dan selama 7 hari 7 malam pula, Raja Wali menunggu di tepi kolam lumpur bergolak tersebut. Tak beranjak sedikit pun dari tempat itu. Kepalanya terantuk-antuk perlahan, menahan rasa kantuk, badannya mulai lemah, menahan lapar selama 7 hari 7 malam, menunggui sahabat sejatinya yang sedang menjalani pengobatan dengan cara direndam di dalam lumpur yang mendidih. Dan pada hari ke-7,
Di pagi yang cerah, dari kolam lumpur bergolak itu, perlahan-lahan menyembul sebuah kepala. Kepala Raja Wali segera mendongak, hilang rasa kantuk dan laparnya. Kedua matanya menatap tajam ke permukaan kolam lumpur bergolak. Di mana aku ini? Hah? Raja Wali? Seluruh tubuhku dari kepala sampai kaki penuh dengan lumpur. Hah? Telanjang? Kenapa aku telanjang bulat? Mana pakaianku? Oh, bukan berserakan serpihan-serpihan sobekan kain. Ya, itu sobekan pakaianku. Kenapa begitu? Siapa yang mencabik-cabik pakaianku? Dan siapa pula yang menjeburkan aku ke kolam lumpur bergolak? Kau, Raja Wali? Kenapa? Ada apa yang terjadi dengan diriku? Apa? Aku mau mati? Berkelahi? Berkelahi. Ya, aku ingat. Aku berkelahi dengan Gardika. Ya, kau benar, Raja Wali. Aku kalah. Ya, aku tidak kuat menahan gempuran ajian serat jiwa. Ya, ilmu pukulan gelang-gelang yang merupakan ilmu pamungkasku tidak sanggup mengungguli ajian serat jiwa. Ya, aku ingat betapa dahsyatnya ajian serat jiwa itu. 10 buah sinar putih kebiru-biruan memancar dari jari-jari tangan Gardika, meluncur menerjang badanku, dan aku mengerahkan ilmu pukulan gelang-gelang. Tapi tidak kuat. Badanku terasa sangat panas. Panas sekali. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Ya, Raja Wali, aku pingsan. Oh, kau menyambar aku dan dibawa ke sini? Oh, Raja Wali, sahabatku yang sejati. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Terima kasih, Raja Wali. Ya, aku mengerti mengapa kau membawa aku ke sini. Sebab ini adalah Gua Pantai Selatan. Tidak ada tempat lain yang bisa menyembuhkan aku dari luka-luka yang amat hebat ini, kecuali di Gua Pantai Selatan ini. Karena di sini ada sebuah kolam lumpur bergolak yang mengandung mujizat penyembuhan segala macam luka, baik luka dalam maupun luka luar. Ya, disinilah aku 30 tahun yang lalu digodok dan digembleng oleh kakek Astagina. Keadaan gua ini tidak berubah, masih tetap seperti dulu. Sahabatku Raja Wali, kedua matamu nampak kuyuh dan tubuhmu lemah. Tentu kau letih dan lapar. Hah? Ada 7 buah batu kecil berjejer di depanmu. Rupanya kau menghitung waktu dengan menaruh sebuah batu kecil bila hari berganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa. Berarti 7 hari 7 malam aku digodok di dalam kolam lumpur bergolak itu. Betapa setia kau menunggui aku, Raja Wali. Marilah kita keluar, menghirup udara segar. Betapa segarnya alam ini. Udara terasa amat nyaman sekali. Apa? Aku telanjang rupanya. Iya, aku telanjang bulat. Aku sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi, Raja Wali. Selembar pakaian pun aku tidak punya. Ya. Ayo, kita mencari ular yang besar atau harimau, dan kita ambil kulitnya untuk dibuat menjadi pakaian.
Ayo. Ya, silakan kalau kau mau terbang. Memang bagimu terbang lebih leluasa. Kasihan kau Raja Wali. Gerakanmu sangat lamban. Tentu kau letih dan lapar, sehingga badanmu menjadi lemah dan tidak bisa terbang secepat kilat seperti biasanya. Ya, aku pun sama dengan Raja Wali. 7 hari 7 malam tidak makan dan tidak minum. Apalagi aku baru saja mengalami luka dalam yang sangat parah. Apa itu? Oh, Raja Wali berkelahi dengan harimau. Rupanya dari angkasa. Raja Wali melihat seekor harimau dan langsung diserangnya. Dan sekarang mereka sedang bertarung. Baik, aku datangi mereka. Kasihan, Raja Wali badannya masih lemah. Baik, aku harus membantu Raja Wali. Aku tidak bisa melompat jauh. Kedua kakiku gemetar. Aku lemah. Aku tidak berdaya mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Bahaya. Aku tidak boleh ikut berkelahi. Aku bisa mati diterkam harimau itu. Ya, akan aku lempar dengan batu. Harimau itu akhirnya mati juga. Ya, kau hebat Raja Wali. Meskipun badanmu sangat lemah, tapi masih bisa membunuh harimau yang besar itu. Maaf Raja Wali, aku tidak bisa membantumu. Aku juga lemah. Seluruh tubuhku rasanya tidak bisa digerak-gerakkan dengan leluasa. Melemparkan batu sebesar kelapa saja, aku tidak kuat. Harimau itu hanya kesakitan kena lemparanku. Biasanya sekali lempar langsung mati. Ya, mari kita bawa bangkai harimau itu ke gua. Dagingnya cukup untuk persediaan makanan 1 bulan. Dan kulitnya cukup untuk dibuat menjadi pakaianku. Hei, kenapa berhenti Harnum? Keluar! Kenapa kau berteriak-teriak? Kau bicara sama siapa Harnum? Ada yang mengikuti kita. Oh ya? Ya, sejak tadi. Dari mulai persimpangan jalan di kaki bukit itu. Benarkah? Gerakannya sangat cepat, melebihi kecepatan kuda kita. Berkelebat-kelebat di antara pohon-pohon. Dan sekarang dia bersembunyi di balik pohon kiara itu. Keluar! Apa maksudmu mengikuti kami? Kalau kau tidak mau memperlihatkan diri, aku lempar pakai batu ini. Ya! Waduh! Kenapa saya dilempar? Hah? Siapa dia? Orang tua, tinggi, kurus, kepalanya gundul, pakaiannya jelek sekali, seperti pengemis Harnum. Aduh, punggungku sakit. Aduh, kenapa dilempar aku? Aku lempar karena kau bersembunyi terus. Ya, kalau ngintip kelinci ya harus bersembunyi. Ngintip kelinci? Aduh, lagi enak-enak ngintip kelinci. Untuk makan siang dilempar. Jahat kau perempuan muda. Tapi kenapa kau membuntuti kami? Membuntuti? Siapa yang membuntuti? Sejak dari persimpangan jalan di kaki bukit itu, kau mengikuti kami. Dari pagi saya di sini masang jerat untuk kelinci. Benar? Ya, kalau tidak percaya masa bodoh. Tapi apa? 1 ringgit. 1 ringgit? Apa maksudmu? Ganti rugi. Kelinciku lepas. Enak saja minta duit. Aduh, aku rugi 2 kali. 2 kali apa? Iya, 1 kelinciku lepas. Ini 2 punggungku nih. Tuh kena batu sakit. Coba kalau kena kepala bisa benjol. Salahmu sendiri. Sudahlah Harnum. Ini Pak, 1 ringgit. Aduh, terima kasih Neng.
RM1 bisa beli kelinci 5 ekor. Kak Mita, gampang kasihan sama orang. Dia kan sudah tua, Harnum. Nampaknya sedang lapar. Dari pagi memasang jerat kelinci, tapi kelincinya kabur sebab dia terkejut. Dilempar oleh kamu. Biarlah, hitung-hitung sedekah. Lalu siapa yang membutuhkan kita ya? Mungkin orang lain. Kebetulan, Pak... siapa namanya pengemis itu tadi? Nah, kebetulan si Pak pengemis tadi itu sedang mengintip kelinci. Jadi kau kira dia orangnya yang mengikuti kita? Ya, ada-ada saja. Sudahlah. Ayo kita teruskan perjalanan kita. Ya. Ya, ya. Ya, lumayan Raja Wali. Badanku berangsur-angsur membaik. Tidak terlalu lemah seperti 10 hari yang lalu. Iya, kau juga kelihatan sudah segar. Dan terbangmu sudah bisa cepat seperti dulu. Bagaimana Raja Wali? Oh, kau mau pulang? Ya. Aku mengerti. Kau pun sudah terlalu lama meninggalkan rumahmu. Ya, kita bersahabat bertahun-tahun. Tapi aku belum tahu di mana kau tinggal. Begitu pula kau belum pernah ke istanaku di kerajaan Madangkara. Suatu saat kelak, kau harus membawaku ke rumahmu. Begitu pula aku akan membawamu ke istanaku. Selamat jalan Raja Wali. Kau telah menyelamatkan jiwaku, menjagaku sampai aku sembuh. Suatu ketika, aku ingin membalas budimu yang tidak terhingga itu. Iya, aku tahu kau menolongku tanpa pamrih, karena kita bersahabat. Tapi aku wajib membalas budi baikmu. Selamat jalan Raja Wali. Desa apa ini ya? Mungkin Desa Baros. Desa Baros? Iya. Seperti apa kata Ranggaweni? Bahwa Desa Baros adalah salah sebuah desa dari sekian desa yang akan kita jumpai di dalam perjalanan kita menuju ke Goa Pantai Selatan. Iya, mungkin juga. Anita, kita harus istirahat dulu. Kasihan kuda-kuda kita sudah terlalu capek, digenjot terus-menerus. Ya, kita cari rumah sewaan yang ada sumurnya untuk memandikan kuda. Cari nasi dulu, lapar. Ayo, kita cari warung nasi. Tuh, ada warung. Iya. Sampurasun. Rampes. Ada nasi, Pak? Ada nak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Nasinya enak ya, Kak Mita? Iya, putih dan bulan. Atau mungkin juga kita berhari-hari tidak makan nasi. Begitu ketemu nasi, rasanya nikmat. Iya, aku sampai bosan makan daging lulu. Untung sering menjumpai lalap-lalapan, jadi agak seger sedikit. Kalau mengembara, ya begitu itu. Yang dimakan daging binatang rimba. Kalau ketemu kampung atau desa, baru makan nasi. Kasihan, Neng. Hah? Kasihan, Neng. 3 hari tidak makan. Bukankah kau yang kemarin bertemu dengan kami waktu kau sedang menjerat kelinci? Betul? Iya, betul, Neng. Saya rawon. Mau apa kau? Nasi. Kemarin kan sudah dikasih duit RM1. Itu kan uang untuk ganti kelinci. Uang untuk nasi belum. Wah, kacau ini orang. Hush, Harnum. Sudahlah, ayo beri dia nasi. Terima kasih, Neng. Baik, Neng. Rawon, kau tahu desa apa ini namanya? Tidak tahu, Neng. Baru kali ini saya ke sini. Desa Baros, Neng. Desa Baros? Oh. Nah, benar tidak kataku? Iya. Ini Neng, nasi bungkusnya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini Pak Rawon. Tuh, Iya. bungkusannya besar. Aduh. Pasti nasinya banyak. Terima kasih, Neng. Permisi, Neng. Iya. Dasar pengemis. Sudah dikasih uang minta nasi. Dia itu pengemis dari mana, Neng? Loh, justru saya mau tanya pada Bapak. Wah, melihatnya saja baru sekarang, Neng. Mungkinkah dia seorang tokoh sakti yang sedang mengembara, Harnum? Tidak, Kamita.
Kalau seorang yang berisi, jalannya tidak begitu, tapi langkahnya ringan, gerak-geriknya lancar dan enteng. Tapi si Rawan itu gemetaran, berdirinya saja susah. Langkahnya juga nampak berat, dan gerak-geriknya lambat. Dia pengemis biasa. Kalaupun berilmu, ilmunya masih dangkal. Iya ya. Tadi malam kita benar-benar dapat istirahat dengan baik. Sehingga pada pagi hari ini, badan kita rasanya segar sekali. Ya, dan kuda-kuda kita juga, aku lihat sudah segar. Siap untuk kembali meneruskan perjalanan. Ya, kita akan menempuh perjalanan dengan tenaga baru. Ya. Kamita, lihat. Ada apa? Rawan. Rawon? Mana? Tuh, di seberang jalan. Di samping sebuah rumah, sedang duduk. Oh, paling juga minta uang. Pura-pura berlagak pilon, padahal ingin ke sini, tapi malu. Pengemis kok malu? biarlah kita kasih uang lagi dia. Uang kita kan masih banyak. Jangan banyak-banyak, Tuman. Rawon, sini. Selamat pagi. Selamat Neng berdua. pagi. Rawon, nih. Tapi tidak banyak, cuma 15 ketip. Aduh, terima kasih Neng. 15 ketip juga banyak. Bagi saya bisa beli nasi 10 piring. Ya sudah, sana. Beli nasi ke warung ya. Iya, terima kasih Neng. Permisi. Ayo Kamita, kita kan sudah makan. Sekarang kita bereskan perlengkapan kita, lalu pasang pelana dan segera berangkat. Ayo. Wah, kita menghadapi jalanan yang sulit, Kak Mita. Ya, jalan di lereng tebing yang curam. Di sebelah kiri bertebing dinding karang, di sebelah kanan jurang yang dalam. Terpaksa kita harus turun dari kuda. Sebab jalan hanya setapak. Kalau naik kuda, bisa terpleset jatuh ke dalam jurang. Ya, kita jalan kaki saja. Hop! Ya! Hop! Ya! Sebelah kanan kita sebenarnya tidak terlalu dalam dan tidak mengerikan. Tapi kalau jatuh sakit juga. Kita mungkin tidak akan apa-apa, sebab bisa melompat-lompat. Tapi kalau kuda yang jatuh, wah, bisa patah kakinya. Iya. Kamita, itu lihat di depan. Si Rawon. Loh, si Rawon pengemis itu? Iya. Kok berada di depan kita? Padahal tadi pagi dia masih makan di warung nasi. Waktu kita berangkat, dia masih makan. Iya, masih. Kita berangkat lebih dulu dari dia, dan kita menunggang kuda. 1 harian penuh kita memacu kuda dalam kecepatan tinggi. Jangankan si Rawon, pengemis tua itu, meskipun anak muda, tidak mungkin bisa melebihi kecepatan. Tapi kok dia sudah berada di depan kita ya? Lewat jalan mana dia? Kok lebih duluan sampai di sini? Rawon! Wah, benar si Rawon. Bukan pengemis yang lain. Kau mau kemana, Rawon? Cari makan. Tunggu. Mau apa? Nih, mau tidak? Ya. Kalau lihat duit, langsung ijo matanya. Hati-hati. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Nanti kau terpleset jatuh ke jurang. Pelan-pelan saja, Rawon. Duitnya tidak akan lari. Lihat, Harmun. Si Rawon itu meniti jalan dengan susah, agak tersiok-siok. Mana mungkin dia bisa melebihi kecepatan kita yang menunggang kuda sampai di sini. Iya. Mana uangnya? Nih, 15 ketip. Nanti dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Mau tanya apa? Pokoknya kau harus menjawab dengan jujur ya. Kalau tidak jadi aku memberi uang. Tapi kalau jujur, aku tambah jadi 1 ringgit. 1 ringgit? Nah,
Kau mau kemana? Ya, pengemis mana punya tujuan. Pokoknya jalan kemana saja yang ada nasi. Kenapa kau bisa lebih cepat dari kami sampai di sini? Ya, motong jalan, Neng. Hah? Motong jalan? Iya. Lewat mana? Lewat Rawa Badot. Rawa Badot? Iya. Di mana itu? Ya, itulah karena kau tidak tahu, jadinya kau lewat jalan biasa. Makanya perjalanan kalian lambat. Mana bisa lewat rawa? Bisa mati terbenam. Rawanya ini lain, bukan rawa biasa. Rawa dimanapun sama, Rawon. Cairan lumpur. Itu rawa lumpur. Kalau ini rawa kolam. Rawa kolam? Iya, lebih banyak airnya. Luas sekali, hampir mirip danau. Oh, paya-paya. Iya, itu. Bilang dari tadi, bikin orang bingung saja. Paya-paya kan cukup dalam. Kamu berenang ya? Di tepi Rawa Badot itu banyak rumah penduduk. Aku numpang sebuah rakit yang mau mencari ikan gabus gitu. Oh. Ayo, 1 ringgit, Neng. Aku kan sudah menjawab pertanyaanmu. Nih. 1 ringgit. Yuk, kita jalan sama-sama. Iya, kalian naik kuda, aku jalan kaki, mana bisa bareng. Sepanjang jalan ini saja. Nanti kalau sudah sampai di tepi hutan sana, kau boleh pergi sesukamu. Sekarang kita bisa menunggang kuda lagi. Rawon, kudanya cuma 2. Ya, tidak apa. Aku biasa jalan kaki. Panah. Oh, loh. Awas, ada serangan gelap. Aduh, siapa sih yang main-main panah ini? Selamat datang, nona-nona cantik. Perampok! Tentu kalian mau lewat hutan ini. Iya. Upeti. Apa? Upeti? Iya. Siapa yang lewat hutan ini harus bayar upeti. Upeti apa? Apa saja. Uang, pakaian, perhiasan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa harus begitu? Hutan siluman ini wilayah kekuasaanku. Kalian siapa? Dedemit. Oh, komplotan kalian ini namanya gerombolan Dedemit? Iya. Kalau kami tidak mau membayar upeti, bagaimana? Kalian berdua harus jadi istriku. Rawon! Gimana? Kalau aku Kau gimana? mesti manusia jelek. Dibuang saja ke sungai. Ya, jangan begitu, saudara. Memangnya hutan ini saudara yang tanam. Diam kau, kerempeng. Ya, sebelum saudara lahir, hutan siluman itu kan sudah ada. Jadi saudara bukan yang punya. Diam. Jangan ngoceh. Ya, hutan itu milik bersama, saudara. Mau diam tidak? Saya mau diam asal 1 ringgit. Apa? 1 ringgit? Iya, buat beli nasi. Orang mau minta duit malah diminta. Ya, pokoknya 1 ringgit lah, saudara. Nih, 1 ringgit. Aduh, kenapa saya dicambuk? Saya bukan kerbau. Aduh, ini. Cambuk terus. Aduh, sakit. Aduh. Kakinya. Walau. Kuatnya. Aduh, bertindak. Kasihan si Rawon dicambuki terus-menerus. Inilah kesempatan untuk melihat sandiwara. Sandiwara? Ya, maksud saya, si Rawon itu pengemis biasa atau bukan? Si Rawon menggigit kaki begal itu. Tumit kaki si begal digigit si Rawon. Iya, terus. Jangan dilepaskan Rawon. Ayo Rawon, gigit terus. Gigit. Mau kemana kamu? Ayo, gigit terus.
Tenang, Kamita, tenang. Tolong dia. Dua perampok itu semua mencerit-cerit sambil memegang perutnya. Lihat, Kamita. Anak buah perampok itu sekarang bergulingan di tanah sambil memegangi perut mereka masing-masing. Hah? Pemimpin perampok itu mati, Harnum? Ya, dia mati. Urat tumit kakinya putus, digigit oleh si Rawon. Rawon, apa maksudmu main sandiwara? Ya, saya bukan pemain sandiwara kok. Pura-pura jadi pengemis, padahal kau seorang tokoh sakti. Apa itu bukan sandiwara? Saya bukan pengemis kok. Ya, pengemis sakti. Saya tidak sakti kok. Pemimpin perampok itu kau gigit kakinya sampai mati. Itu tandanya kau sakti. Urat tumit kaki itu titik kelemahan manusia. Jangankan sama orang tua, digigit anak kecil saja bisa putus. Lalu anak buah perampok yang jumlahnya 20 orang itu, semuanya bergelimpangan. Itu karena apa? Kalau tidak dikerjakan oleh kamu. Mereka kebanyakan makan sambal atau makanan yang kotor-kotor. Maklum di dalam hutan, makan makanan tidak dicuci dulu jadi sakit perut. Rawon, kau jangan ngaco. Iya kok. Coba tadi kalau minta ini pada saya pasti sembuh. Apa itu? Entrostop. Entrostop? Iya, obat sakit perut. Rawon, kalau kau tidak mau mengatakan siapa kau sebenarnya, tidak apa-apa. Asal kau tidak berbuat jahat terhadap kami. Kalau coba-coba main gila, aku tantang kau bertarung. Kalau perlu mengadu jiwa. Ah, jangan ah. Rawon, jangan begitu pada kami. Kami kan selalu baik kepadamu. Iya, kau sering ngasih uang padaku. Sudah 2 ringgit 15 ketip. Nah, kenapa kau masih mengikuti kami saja? Tidak mengikuti kok. Ayo, katakanlah membuntuti, ya enggak? Oh, tidak membuntuti kok. Iya, katakanlah apa namanya, semaumu. Tapi yang jelas, kau selalu muncul di hadapan kami. Numpang. Numpang? Numpang arah. Ah, maksudmu apa, Rawon? Numpang arah itu apa? Aku mau ke desa Jampang, tapi tidak tahu jalan. Oh. Nah, kebetulan kalian mau ke desa Halimun. Ya, aku numpang. Sebab kalau mau ke desa Halimun, melewati desa Jampang. Begitu kata Ranggaweni. Ranggaweni? Iya, saya kenal baik dengan Ranggaweni. Dia sering memberi saya uang gitu. Oh, jadi waktu Ranggaweni berbincang-bincang dengan kami, kau ikut nguping ya? Iya. Ke desa Jampang mau apa, Rawon? Nengok cucu. Oh iya? Kangen sambil apa itu ya, pokoknya kangen sama cucu gitu. Iya, sudahlah. Ayo kita berangkat bersama-sama. Wah, kalian nunggang kuda, aku bisa ketinggalan terus. Sudahlah, jangan pura-pura terus, Rawon. Biarpun kami menunggang kuda, kau pasti lebih cepat dari kami. Ya, mudah-mudahan. Lumayan. Kekuatanku sudah banyak kemajuan. Sehingga aku sudah bisa mengerahkan ilmu pukulan tapak saketi. Meskipun belum seutuh dulu. Aku heran sekali pada ajian serat jiwa itu. Biasanya sebuah ilmu, meskipun berhasil merobohkan musuh, dan musuh terluka dalam, tapi tidak akan sampai melenyapkan semua ilmu kedikjayaan yang dimilikinya. Aku akan coba sekali lagi ilmu pukulan tapak saketiku.